Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Hairi Primasari, SHMH, dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Universitas Wilalodra Indramayu dengan nomor NUPTK 04577 5765 5230 Hukum perikatan yang saya ampu adalah bagian daripada rumpun hukum perdata. Hukum perikatan ini memiliki bobot 2 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 2. Apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa terhadap hukum perikatan yang saya ampu ini? Yang pertama, mereka akan memahami tentang pengertian daripada perikatan, sumber hukum perikatannya, asas-asas perikatannya. Kemudian juga mereka akan mempelajari mengenai tentang perjanjian, syarat-sahnya perjanjian, perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Setelah mereka memahami itu semua, mereka akan mempelajari juga prestasi, akibat hukumnya, serta hapusnya perikatan. Sistem pembelajaran ini saya berikan dengan tatap muka dan daring. Pertemuannya 7 kali pertemuan itu UTS dan 7 kali pertemuan adalah UAS. Total pertemuan itu 14 kali pertemuan. Sistem pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa adalah dalam bentuk pengajaran dengan teori dan juga bahan ajar, presentasi, diskusi kasus. Metodenya adalah menggunakan problem based learning. Artinya apa? Pembelajaran ini diberikan tidak hanya mahasiswa memahami tentang perikatan, akibat perikatan, hapusnya perikatan, tetapi bagaimana mahasiswa memahami tentang perikatan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Makanya dalam pembelajaran saya sebagai dosen pengampu memberikan pembelajaran itu menggunakan presentasi, diskusi kelompok, dan juga menganalisa kasus yang ada pada kehidupan masyarakat sehari-hari agar mereka bisa berpraktik dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya aplikasikan ilmu itu dalam pencapaian mereka pembelajaran, tetapi pencapaian mereka dalam kehidupan bermasyarakat, mengerti dan menyelesaikan permasalahan mengenai perikatan. Ya, sekian kami sebagai dosen pada program studi ilmu hukum ini membuat video ini adalah bagian daripada syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari perikatan, ya, perikatan yang akan kita pelajari biar kalian paham dan kita berdiskusi mengenai tentang perikatan yang lahir karena perjanjian. Ingat yang waktu saya katakan kepada kalian, perjanjian itu lahir karena perjanjian dan juga karena apa? Undang-undang. Nah, yang kita pelajari ini adalah perikatan yang lahir karena adanya perjanjian. Nah, di sini ada tentang perikatan yang lahir karena perjanjian. Kalau berbicara tentang perjanjian, maka kita harus mengetahui dulu tentang syarat-syaratnya dari perjanjian. Syarat-syaratnya perjanjian itu diatur dalam pasal berapa? Masih ingat nggak? 13-20 ya. Itu tentang syarat-syaratnya perjanjian. Ada apa aja di situ? Ada kesepakatan para pihak, ada kecakapan bertindak, ada namanya suatu hal tertentu dan ada klausa yang halal. Ya. Di sini akan ibu terangkan tentang kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak itu adalah apa? Yang kalian tahu. Namanya kesepakatan. Syarat-syaratnya perjanjian itu ada kesepakatan para pihak. Harus apa? Harus ada satu orang atau dua orang? Harus ada dua orang ya. Kesepakatan itu tidak bisa muncul oleh satu orang. Jadi minimal harus dua orang. Nah, dua orang itu ada subjek hukum apa namanya? Bisa subjek hukumnya orang dengan orang, bisa orang dengan badan hukum. Ya. Kemudian kalau berbicara sebuah kesepakatan para pihak ketika ada dua pihak, ada pihak pertama dan pihak kedua.
dia yang memenuhi apa? Dia yang memegang ada hak dan kewajiban. Siapa yang memegang hak, siapa yang memegang kewajiban, ya kan? Nah, di dalam perjanjian, kesepakatan para pihak itu harus ada kata sepakat, tidak dalam kanan, ya. Kesepakatan itu harus dilakukan dengan sukarela, bukan dengan ancaman, bukan dengan intimidasi atau apapun, ya, tapi harus dengan sukarela daripada kedua belah pihaknya. Kemudian ada yang disebut dengan kecakapan bertindak. Ada nih dua orangnya, ada subjek hukumnya dua orang tadi, ya, untuk bisa melaksanakan adanya syarat-syaratnya perjanjian yang pertama. Tapi harus apa? Harus cakap. Ya. Cakap itu apa menurut kalian? Apa cakap? Pernah tahu nggak cakap itu? Mampu. Legal. Mampu berbicara. Apa yang perempuan? Coba deskripsikan tentang kecakapan bertindak. Apa? Hah? Pada hubungan baru. Hah? Pada hubungan baru. Apa? Pada hubungan baru. Kecakapan bertindak itu di sini adalah orang itu mampu bertindak. Cakap itu adalah mampu. Ya, kecakapan bertindak. Mampu artinya yang dua pihak tadi tidak boleh sembarangan orang. Tidak boleh sembarangan orang itu karena harus cakap dalam bertindak. Jadi kecakapan bertindak juga ada syaratnya. Harus apa? Apakah semua orang bisa dikatakan cakap? Yang ada di sini? Tidak. Nah, kalau berbicara tidak berarti cakap itu seperti apa? Untuk bisa bertindak. Ada maksud kesepakatan perjanjian tadi apa? Dewasa. Kemudian apa lagi? Punya usia. Sehat akal. Betul. Jadi kalau berbicara dewasa saja, batasan usia saja, apakah dikatakan dewasa 21 tahun itu sudah cakap? Ada syarat lainnya? Ada. Apa? Tadi Pak Jus sudah mengatakan cakap itu apa tadi? Iya. Sehat kan? Dalam berpikir dia tidak dalam kategori yang pikirannya tidak jernih, ya. Jadi dia dewasa itu dalam kategori mentalnya kuat sesuai dengan usianya, kan gitu kan. Nah, setelah ada kesepakatan, ada cakap bertindak, ada suatu hal tertentu. Ada suatu hal tertentu. Syarat ketiga itu perjanjian adanya suatu hal tertentu. Apa itu suatu hal tertentu? Coba kita diskusi. Suatu hal tertentu itu apa? Harus detail dulu. Harus detail. Kamu apa Fajri? Objek harus ada objek. Kamu? Dua orang ini sudah tepat. Ya, ada prestasi objek ini adalah Pak Jus ngomongnya. Jadi namanya apa namanya? Suatu hal tertentu adalah berbicara objeknya itu ada. Kalau kita berbicara tentang perjanjian jual beli, ya, perikatan yang lahir karena perjanjian jual beli. Jadi harus apa yang diterangkan? Jual belinya harus jelas, jual beli apa, ya kan? Kalau kita berbicara jual belinya saja, sudah masuk belum menjadi suatu hal tertentu? Masih obskur, masih kabur, ya kan? Dalam bahasa hukumnya obskur kalau namanya. Masih kabur. Jadi harus apa? Harus detail. Perjanjiannya jual beli kan banyak, bisa mobil, bisa sawah, bisa tanah, bisa rumah, bener nggak? Bisa sepeda. Jadi harus jelas suatu hal tertentunya tertulis perjanjian jual beli mobil. Tapi mobilnya harus ada, barangnya harus ada. Bisa nggak kalau kita membuat suatu perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak, munculnya hak dan kewajiban itu mobilnya nggak ada, cuma ditulis aja sebagai objek, tapi mobilnya nggak ada. Bisa nggak? Jadi harus konkret, identik dengan benda yang dijadikan perjanjian, ya. Spesifikasinya, jenis mobilnya harus ada, mobilnya ada, barangnya ada. Ya, perlu dalam perjanjian itu difoto juga sesuai tindakan gitu kan dengan barang yang tersebut. Kemudian
Ada yang keempat adalah klausa yang halal. Kalau kita berbicara klausa yang halal, ini saya pengen tahu dari yang perempuan ini ya, karena kita ini mengajar ini kalianlah yang harus luas berpikirnya ya. Coba untuk perempuan, klausa yang halal itu yang seperti apa yang kalian tahu? Nanti saya perempuan dulu, laki-laki sudah belum. Laki-laki udah bagus ini ya, sudah ilmunya udah nyantol. Nah perempuan coba, klausa yang halal tidak melanggar norma apa saja, contoh. Iya, terus apa lagi? Iya, ya, betul. Jadi yang dikatakan di sini klausa yang halal itu apa? Perjanjian yang dibuat ketika sudah ada kesepakatan para pihaknya, orang yang sudah cakap, objeknya ada, ya kan? Tetapi kalau klausanya nggak halal, melanggar norma agama yang diperjanjikan, misalnya itu barang punya orang lain kita jual, melanggar norma juga kan? Itu tidak boleh. Maka dikatakan klausa itu tidak halal. Tapi harus apa? Barang yang diperjanjikan itu mengikat kedua belah pihak adalah misalnya A sebagai pihak pertama, sebagai yang memiliki kendaraan mobil, maka dia memang mobil atas nama orang tersebut. Ya, jadi kepemilikannya dibuktikan atau memang beli mobilnya saya kan tapi mau dijual lagi, tapi bisa dibuktikan bahwa memang dia pemiliknya. Perjanjian yang namanya kesepakatan para pihak itu harus apa? Tadi, ya kan, menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat setuju atas isi perjanjian. Ya, kemudian apa lagi? Persetujuan itu diperoleh tadi secara sukarela, nggak boleh diintimidasi, tidak boleh adanya penekanan. Ya, kemudian silakan masuk. Persetujuan itu diperoleh secara sukarela. Ya. Jadi kesepakatan itu menandakan adanya tindak tanpa kenapa pihak. Ini bukan tekanan loh ya. Makanya kalau bikin perjanjian suka dibawa ditulis ya kan kalimatnya apa? Tidak dalam keadaan tekanan atau terpaksa. Biasanya kan begitu kan. Tapi itu kan masih bisa dibuktikan kalau ada video ternyata dia tertekan atau apa kan, ancaman sebelumnya kan, itu bisa gugur juga kalimat itu gitu kan. Kemudian sekarang ibu pengen ada salah satu mahasiswa untuk berdiskusi ke depan mengenai tentang syarat-syaratnya perjanjian yang tentang kecakapan bertindak. Saya minta mahasiswa ada yang presentasi di sini kemudian diskusi dengan kawan-kawannya. Saya minta Fajri, kamu maju ke depan. Kamu mampu. Kecakapan untuk bertindak itu bagaimana? Kamu terangkan diskusi sama mereka. Silakan. Nanti perempuan harus aktif juga. Silakan bertanya kepada Fajri. Kasih penjelasan singkat ya. Ya silakan. Penjelasan singkat mengenai kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Misal membuat perjanjian yang sah dan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata, menurut kitab undang-undang hukum perdata, kecakapan ini menjadi salah satu syarat sah perjanjian. Penjelasan singkat, seseorang dikatakan cakap bertindak jika ia mampu memahami perbuatannya, mampu menentukan kehendaknya sendiri, tidak berada di dalam kondisi yang membatasi hak bertindak. Orang yang cakap, contohnya orang yang sudah dewasa, umumnya 18 tahun atau sudah menikah, sehat akal, pikiran, tidak berada di dalam kemampuan. Dan contoh orang yang tidak cakapnya, anak di bawah umur, orang yang berada di dalam kemampuan, orang yang tidak sehat pikirnya, contoh orang dewasa menandatangani kontrak kerja sah, anak 15 tahun membuat perjanjian jual beli jasa. Intinya kecakapan bertindak adalah kemampuan hukum untuk melakukan tindakan yang sah. Silakan, ada nggak perempuan menanggapi apa yang disampaikan oleh Fajri? Silakan, harus aktif ya. Silakan, perempuan tanggapi saja agar suasana pembelajaran kita itu menjadi hidup ya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Dari tadi saya melihat yang sangat aktif itu adalah laki-laki nih. Masing-masing wanitanya mana nih? Ada dong. Masing-masing wanita nih. Silakan. Tadi menyatakan itu, apakah kalian mau bertanya kepada
kepada Fajri, kita ini diskusi agar kalian bisa, atau kalian punya masalah bagaimana pendapat dari Fajri mengenai tentang perjanjian, tapi kok ini usianya belum begini, tapi syarat ketiga-tiganya bisa terlaksana, coba bagaimana? Maka bisa dijawab oleh Fajri atau gimana? Silakan ada yang mau bertanya, ya. Ya, ayo terus silakan kita diskusi. Saya minta kamu coba tanya sama Fajri. No. Emang ada yang mau? Kamu, iya, ya. Apa coba? Apa aja? Baru datang, kan udah pernah diajarin juga ya sebelumnya ya. Kita hanya mengulas dulu. Kecakapan itu dalam bertindak. Tadi Fajri mengatakan begitu. Ada kayak yang belum paham tentang arti dari kecakapan yang diterangkan oleh Fajri. Ya. Atau kamu ada kasus yang bisa dianalisa pendapatnya bagaimana tentang kecakapan bertindak? Biasanya di masyarakat kan sering terjadi. Bikin perjanjian, contoh anaknya masih di bawah umur. Ada jual beli, keluar aktanya. Jual beli padahal laki masih kecil, apa boleh? Ya kan? Itu. Coba apa yang mau kamu tanyakan ke Fajri? Sifatnya diskusi ini. Contoh kasus kamu. Ya boleh. Mungkin ada salah satu contoh kasus ya. Ada anak di bawah umur. Seseorang siswa berusia 16 tahun membeli motor dengan cara mencicil tanpa pengetahuan orang tuanya. Masalahnya apakah perjanjian itu sah? Jawabannya tidak sepenuhnya sah karena ia tidak cakap bertindak. Perjanjian dapat dibatalkan. Itu maksudnya kayak contoh perjanjian yang sesuatu perjanjian yang bisa dibatalkan itu ada ini kayak gini tadi contoh kasus. Kamu kasih contoh kasus terus mereka tuh berpikir. Kita Langsung dijawab. Iya, apa? Kayak kasih keterangan aja dulu. Contoh kedua, suruh mereka berpikir. Yang dijawab. Kamu kasih contoh apa gitu Pak? Seseorang yang berada di dalam seseorang yang berada di bawah pengakuan karena gangguan mental menjual tanah miliknya. Apakah jual tersebut sah? Mungkin yang di bawah perangkat itu bisa di bawah pengakuan kan? Di bawah perilaku itu mungkin bisa jadi itu. Enggak. Pada dasarnya kan ini bisa digarisbawahi karena gangguan mental. Jadi Tapi kan tidak enggak bisa bisa dibilang juga tidak sah secara sempurna itu. Karena Diskusi silakan. bisa dibatalkan karena memiliki keterbatasan karena tidak memiliki kecakapan hukum. tapi dia menjual tanah. Orang gangguan jiwa pastinya ada warisan. Iya. Kan ada walinya, ada pengampunya, Iya, kan biasa. ada wali kan. Gimana tuh kalau gitu? Tapi Nggak mungkin dong orang kamu yang bilang bilang, tadi, iya tapi kan ada keterbatasan mental jadi nggak masuk dalam syarat-syarat perjanjian. Syarat-syaratnya itu macam apa bertindak. Tapi kalau misalkan dia diwalikan gimana? Menjual tanah itu. Mungkin Virgi bisa mencari lagi Ya kalau diwakil. Kalau itu pendapat saya dan mungkin kita juga kasih masukan. Nah, jadi seandainya fakta itu saja terjadi, karena biasanya ada contoh. atau saudaranya mungkin. Kan kayak itu bisa dibilang gangguan mental yang belum sepenuhnya gangguan mental mungkin. Jadi bisa dibilang kalau bahasa sini itu amot. Tahu amot? Iya, masih. Ayo silakan perempuan, ini kita sedang diskusi memecahkan masalah tentang ya kecakapan. Dia kan tadi konteksnya jual tanah itu mungkin sekeluarganya nggak mungkin dia juga kan dalam konteks kalau menjual itu nggak mungkin orang gilanya yang jual kan mungkin sekeluarganya atau istrinya atau siapanya gitu tapi mungkin percaya melalui proses pengadilan dulu buat bisa dijual terus pengakuannya itu kan harus dibawa pengakuan kan terus jual Istrinya yang menjual. Bisa Mungkin istrinya yang menjual. atau ini apa sih? Berarti pihak keluarga atau pihak orang yang berkepentingannya itu mau ada pengadilan gitu ya? Ya. Buat adanya pengakuan. Iya betul. Nah. Iya. Iya. biar ngurusin perdata orang tersebut. Nasi yang diberikan oleh Fajri ini bagus dan diskusi kalian berdasarkan itu kita kasih Aplaus. Jadi apa yang diterangkan sama Fajri dan diskusi kalian tadi saya sudah menyimak bahwa kalian sudah bisa
juga ya dalam memecahkan solusi dan masalah itu. Nah, sekarang masih ada waktu berapa menit lagi kita? Ada 3 menit. Ada yang mau ditanyakan 3 menit, silakan kita diskusi tentang yang itu saja. Kita 3 menit lagi. Close. Ini sudah bagus ya. Atau tentang rasanya perjanjian yang lain yang perlu didiskusikan. Itu adalah tentang suatu hal tertentu. Saya minta satu perempuan waktunya 1 menit, kamu terangkan suatu hal tertentu diskusi. Di sini nah, silakan ke depan belajar presentasi kita diskusi silakan. Obrolan kita itu adalah dalam hukum perikatan itu objek atau pokok persoalan dalam suatu perjanjian yang mensyaratkan bahwa barang atau prestasi yang diperjanjikan itu harus jelas jenisnya, jumlah dan ukurannya agar perjanjian tersebut sah dan mengikat. Contohnya bisa nggak memberikan contoh agar mereka tahu, atau siapa yang mau bertanya kepada ini yang awal ininya ya bagian presentasi di depan ini. Membeli 5 ekor sapi jenis limo jantan masing-masing berbobot minimal 500 kilo, berumur 2 tahun dan sehat. Terus Apa terus saya silakan. setelah contoh yang salahnya yang tidak memenuhi syarat dalam suatu pasar tertentu, yaitu misalnya membeli beberapa ekor sapi tapi dalam perjanjian tersebut tidak ditulis atau jumlahnya itu tidak sesuai yang diperjanjikan, kayak salah jumlahnya, jenisnya atau ukurannya tidak pasti gitu. Jadi ketika membuat perjanjian itu di objek satu hal tertentu itu dalam perjanjian itu objek itu terjelas, misalnya kayak tadi itu misalnya 5 ekor sapi itu dalam setiap ekor itu ukurannya itu berapa, umurnya berapa dan sehat atau tidaknya gitu. Dan ketika tidak memenuhi syarat itu akan dikenakan kompensasi. Menjelaskan tentang suatu sebab atau suatu hal yang tertentu. Silakan perempuan. Kalau sapi, objeknya sapi, ya ini objek sapi. Silakan kita waktu berapa menit lagi? 1 menit lagi. Sapinya sehat enggak? Kan itu kan dalam satu perjanjian harus ditentukan, misalnya kayak tadi ada 5 ekor sapi itu di dalam perjanjian tersebut itu bisa ditulis sehat sapi itu sehat atau tidak, misalnya si yang A minta sapinya sehat tapi B tidak memenuhi dan kasihnya aja sapi yang tidak sehat ya, maka dalam sekali gitu. Karena si B nya salah gitu, harusnya yang sehat tapi kasihnya yang tidak sehat tapi nggak mau rugi. Apa solusinya? Pendapat kamu? Ya kan si A nya kan nilainya yang sehat tapi si B nya ngasihnya tidak sehat gitu. Lost interest. Ya, Gak jadi beli kan kalau saya. ya berarti gitu ada. Ganti ketua sapi yang lain. Nanti nggak mau mintanya sehat tapi tidak sehat. Betul. Liganya bos. Apa coba mau masih penasaran? Sehat dalam konteks apa? Ya, waktunya sudah mau habis. Tapi kan walaupun sapinya nggak sehat, itu kan objeknya jelas gitu. Ada sapinya ada 5, boleh bilang saya punya 5 sapi sehat gitu loh. Gimana ya? Tapi kan Iya, berarti harus ditanyakan dalam perjanjiannya. Tapi mintanya sapinya mau sehat. Oh dia minta yang sehat gitu. Iya. Mintanya sehat. Iya, ada Tapi kan klausulnya. Nah itu kan kayak kemarin soal itu maksudnya perbuatan melawan hukum atau bukan prestasi? Apa maksudnya ke perbuatan melawan hukum atau bukan prestasi? Dia beli sapi, persyaratannya yang diperjanjikan harus sehat. Ternyata sapi yang dibelikan tidak sehat. menurut karena kalau emang buat prestasi, karena ini kan di syarat perjanjian awalnya kan 5 sapi itu objeknya jelas ada, jadi mungkin termasuk Perbuatan melawan hukum. iya 5 hukum. Bukan prestasi itu kan syaratnya perjanjian itu kan memang harus ada kesepakatan, cakap, bertindak ya, objek yang jelas. Nah sapi itu kan harus sehat. Iya. Tidak mungkin terpisah antara sehat dengan sapi. Ya kan menjadi satu objek. Itu maksudnya bukan Konversasi. ya, kita tutup karena waktunya sudah supaya kita akan Di sini.
ada syarat objektif. Nah, ada pertanyaan dari temanku, perempuan bisa jawab nggak? Karena saya pernah mengulas tentang perjanjian ini kan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau syarat sahnya perjanjian klausa yang halalnya itu tidak terpenuhi? Apa mengakibatkan apa perjanjian itu? Dapat dibatalkan? Apa batal demi hukum? Karena beda. Ketika rasanya subjektif itu dilanggar, maka dampaknya apa? Objektif dilanggar, maka dampaknya apa? Silakan kita diskusi. 5 menit siapa? Ayo yang bisa jawab. Ayo. Ada yang tahu? Saya kasih waktu 5 menit. Ada yang bisa jawab? Kita diskusi. Laki-laki bener bisa jawab? Klausanya itu nggak halal, tapi syarat 3 tadi terpenuhi, tapi ternyata klausanya nggak halal. Tadi kan klausa yang halal itu kan tidak boleh, berarti itu melanggar norma kan, gitu kan, asusila, tentang norma agama. Nah dampaknya gimana? Katanya gitu. Apa dampaknya? Apa batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Apa? Batal demi hukum. Batal demi hukum. Perempuan apa? Batal demi hukum. Ya, kalau tidak memenuhi syarat klausanya yang halal berarti batal demi hukum. Tapi kalau tidak memenuhi syarat sahnya subjektif yaitu kesepakatan, kemudian kecakapan, maka apa? Dapat dibatalkan. Kalau yang tadi sudah batal demi hukum. Nah, tapi kalau perjanjian sudah dibuat, apakah spontan itu batal demi hukum? Apakah tidak perlu dengan proses hukum? Ayo diskusi lagi. Apa? Kan batal demi hukum, oke ya, sudah pada pencernaan ini. Apakah spontan itu akan batal demi hukum? Tidak. Tidak. Apa? Harus apa? Keterangan? Surat. Mengenai apa? Yang batal demi hukum. Misalnya kayak apa ya? Surat. Apa coba? Ini kembali lagi agar lebih paham ketika nanti kalian sudah praktek di lapangan, karena perjanjian itu sudah terjadi. Ya, ya. Oh iya, seperti kayak surat SHM, tapi yang bersangkutannya di terserah saat itu bukan orang asli. Ya, terus gimana? Katakan harus batal demi hukum untuk objeknya. Itu gimana? Harus gimana? Harus prosesnya spontan, karena diketahui ternyata bukan miliknya, spontan saja sudah berarti batal ya demi hukum, atau ada upaya hukum lain? Apa? Ada upaya hukum lain sih. Ya, apa upaya hukum lainnya? Karena di situ udah termasuknya perbuatan melawan hukum ya. Jadi harus apa? Harus dibawa ke ranah pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan perjanjian, walaupun secara otomatis batal dan hukum, ya kan? Artinya apa? Bisa dibuktikan kalau memang objek itu bukan milik dia, gitu kan? Dia batal dan hukum, nggak bisa spontan. Tapi kalau bisa nggak, kalau ternyata ada kesepakatan, oke, ketahuan nggak usah di pengadilan, ya sudah batal dan hukum, uangnya dikembalikan dengan serta ganti rugi, boleh nggak? Boleh. Selama lagi-lagi adanya kesepakatan pembalikan atau pembatalan tadi, ya. Kita lanjut.